Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini bersama Kak Charlie dari Sahabat Odi akan bercerita tentang kisah pemilik kebun anggur dan pemilik hewan ternak. Sebut saja pemilik kebun anggur adalah Pak Tani dan si pemilik hewan ternak kambing yaitu Pak Juragan. Diawali di suatu malam ketika sang pemilik hewan ternak kambing dalam keadaan tidur. Dia tidak sadar bahwa hewan ternaknya keluar dari kandang. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Hewan ternak tersebut masuk ke area perkebunan anggur milik Pak Petani. Dan seluruh kambing-kambing tersebut memakan habis dan merusak tanaman-tanaman anggur yang di dalamnya. Ketika pagi datang, sang pemilik hewan ternak kambing mencari keberadaan kambingnya yang telah tiada di dalam kandang. Astagfirullah, kemana hewan-hewanku ya? Aku melihat pagi ini tidak ada di kandangnya. Maka si Pak Juragan mencari hewan-hewan kambing tersebut ke sana dan kemari. Dan dia mendapati hewan-hewan ternaknya sedang melahap habis kebun anggur milik Pak Petani. Masya Allah, astagfirullah. Ternyata hewan-hewanku di sini sedang melahap habis kebun milik Pak Petani. Tak lama kemudian, petani pemilik kebun anggur tersebut datang. Lalu bertanya kepada pemilik kambing, "Wahai Tuan, apakah ini hewan-hewan Tuan yang telah merusak dan menghabiskan kebun anggurku? Aku hari ini berencana untuk memanennya. Karena kambing-kambing Tuan, hari ini aku menjadi rugi besar." Lalu dijawablah oleh Pak Juragan, "Tuan, maaf. Hewan-hewanku telah melahap habis kebun anggur Tuan. Apakah aku mendapatkan maaf dari Tuan?" Lalu dijawab kembali oleh Pak Juragan, "Wahai Tuan, aku akan memaafkan Anda, tetapi dengan syarat Anda harus mengganti seluruh kerugian kebun anggurku dengan cara menyerahkan seluruh kambing-kambing Anda kepadaku." Dengan perasaan merasa bersalah dan menyesal dan tidak terima, pemilik kambing pun berkata, "Wahai Tuan, sesungguhnya itu agak tidak adil bagiku. Seandainya Tuan mengambil seluruh hewan-hewan ini, aku tidak memiliki sumber pendapatan. Bagaimana kalau kita menemui raja kita, yaitu Raja Nabi Daud alaihissalam, yang terkenal dengan kebijaksanaannya?" Maka kedua orang tersebut mendatangi istana milik Raja Nabi Daud alaihissalam, yang kebetulan saat itu Nabi Daud alaihissalam sedang berbincang-bincang dengan anaknya, yaitu Nabi Sulaiman, yang saat itu belum diangkat menjadi nabi. Maka bertanyalah sang raja kepada pemilik kebun dan pemilik kambing, "Wahai tuan-tuan, ada apa gerangan Anda datang ke sini? Adakah yang bisa saya bantu?" Lalu si pemilik kebun anggur menjawab, "Wahai tuanku raja, sesungguhnya orang ini adalah pemilik kambing dan hewan miliknya telah merusak habis seluruh perkebunanku, sehingga hari ini aku sangat rugi besar. Seluruh ladang anggurku habis dimakan." Lalu sang raja bertanya kepada pemilik hewan kambing, "Wahai Tuan, apakah betul pembicaraan dari sang petani? Hewan-hewan Tuan telah memakan habis?" "Betul Tuan Raja. Semalam hewanku keluar dari kandang dan mendatangi kebun milik Tuan ini dan menghabiskan seluruh kebun anggurnya." Lalu Nabi Daud pun memutuskan, "Wahai tuan-tuan, sesungguhnya Anda, tuan pemilik kambing,
harus mengganti kerugian yang telah dialami oleh tuan pemilik kebun. Dengan muka penuh penyesalan, "Wahai tuan, adakah keputusan yang lebih adil untukku? Seandainya aku menyerahkan seluruh kambing-kambingku, aku tidak punya sumber pendapatan." Maka dengan refleks Nabi Sulaiman yang saat itu masih sangat muda mengacungkan tangannya. "Wahai ayah, bolehkah aku menyampaikan sebuah usulan yang lebih bijaksana dan adil?" "Silakan," jawab Nabi Daud. "Sesungguhnya ada baiknya apabila tuan pemilik kambing mengganti seluruh tanaman-tanaman yang sudah rusak dengan tanaman yang baru. Tuan pemilik kambing harus menanam kembali, harus bekerja sampai musim panen tiba. Dan tuan pemilik kebun yang merasa rugi boleh mengambil manfaat sementara dari kambing-kambing tuan ini." Dengan jawaban tersebut, Nabi Daud alaihissalam merasa bangga dan merasa senang atas kebijaksanaan yang telah disampaikan oleh Nabi Sulaiman muda. Dan Nabi Daud pun berkata kepada tuan pemilik kambing dan tuan pemilik kebun, "Wahai tuan pemilik kambing, apakah Anda setuju dengan usulan anakku tersebut?" Dijawab oleh tuan pemilik kambing, "Tuan, rasanya ini keputusan yang adil bagiku. Aku berjanji akan menanam kembali seluruh tanaman yang telah dirusak oleh kambing-kambingku. Dan aku rela untuk sementara kambing-kambingku manfaatnya boleh diambil, yaitu hasil perahan susu, juga bulu-bulu domba yang bisa dipintal menjadi bahan wol." Dan Nabi Daud pun bertanya kepada tuan pemilik kebun anggur, "Wahai tuan, apakah Anda setuju dengan usulan anakku?" "Wahai tuan raja, aku merasa adil. Aku setuju tuan pemilik kambing mengganti seluruh tanaman yang dirusak oleh kambing-kambingnya. Dan aku setuju aku bisa mengambil manfaat dari hasil hewan ternaknya tuan pemilik kambing." Jadi adik-adik, begitulah cerita pertikaian antara dua rakyat jelata yang dapat diselesaikan oleh kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saat itu belum diangkat menjadi nabi, tetapi bibit-bibit kepemimpinan kebijaksanaan Nabi Sulaiman sudah terlihat dari cara menyelesaikan pertikaian tersebut. Adapun pelajaran yang kita ambil sangat banyak. Di antaranya, apabila kita ada permasalahan antara kedua orang, kita bisa mencari hakim, kita bisa mencari seseorang yang bisa memutuskan dengan bijaksana. Mungkin cukup dari Kak Charlie. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.